Bab 1714. Kebangkitan. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye menatap kosong, lalu dengan bersemangat berkata, "Meli, kamu sudah sampai di alam konsepsi." Meli mengangguk. Saat ini, dia telah mencapai tingkat alam konsepsi. Seberapa mengerikan Meli setelah tingkat alam konsepsi? Itu merupakan keberadaan yang mampu membunuh tingkatan yang sama dengan gampang. Saat ini, Daoyi tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia melirik Mileye. "Apakah kamu membutuhkan bantuan?" Mileye mengangguk. "Perlu." Daoyi tersenyum dan berkata, "Ayo." Selesai mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Mileye membawa Meli ikut pergi. Tidak lama, 3 orang datang di depan istana. Mileye pernah ke sini sebelumnya. Daoyi pernah mengatakan bahwa ada 2 pengikut Dewa Ye dulu di sini. Pendekar pedang Abi Tao, pendekar pedang Museng. Daoyi membawa Mileye dan Amu ke depan pendekar pedang Abi Tao. Berkata dengan ringan, "Kamu tahu kenapa aku waktu itu tidak membiarkanmu untuk membangkitkan mereka?" Mileye menggelengkan kepalanya. Daoyi tersenyum dan berkata, "Karena mereka benar-benar sangat kuat." Mileye bertanya, "Alam konsepsi?" Daoyi mengangguk. "Bukan hanya alam konsepsi, tetapi juga alam konsepsi puncak. Dan merekalah yang pertama mengikuti Tuan. Jika aku tidak salah menebak, mereka seharusnya keluar dari dunia abadi dengan Tuan pada waktu itu." Berkata lalu dia melihat ke arah Mileye. "Bangkitkanlah dia." Mileye bertanya, "Bagaimana cara membangkitkan?" Daoyi tersenyum dan berkata, "Katakan sekata bangun sudah bisa." Mileye menatap pendekar pedang Abi Tao. "Bangun." Hong. Patung itu tiba-tiba retak dan hancur. Dan saat berikutnya, seorang pria dengan memegang pedang muncul di depan Mileye. Saat ini, Mileye benar-benar merasakan sebuah kekuatan penindasan. Pendekar pedang Abi Tao menatap Mileye. Ada pandangan kosong di matanya. Tetapi segera, dia sepertinya menemukan sesuatu. Lalu berlutut dengan satu kaki. Berkata dengan gemetar, "Bawahan telah menemui calon kepala keluarga." Calon kepala keluarga. Mileye memandang pendekar pedang Abi Tao. Orang itu tidak menyebut Tuan, tetapi disebut calon kepala keluarga. Jelas, ini dibawa keluar dari klan Daun oleh Dewa Ye pada waktu itu. Mileye berkata, "Bangunlah." Pendekar pedang Abi Tao berdiri. Dia memandang Mileye dengan tatapan rumit. "Calon kepala keluarga." Mileye bertanya, "Apakah ingin terus mengikutiku?" Abi Tao langsung berkata, "Bawahan bersedia mengikuti calon kepala keluarga selamanya." Mileye mengangguk. Dia berjalan menuju kejauhan. Sangat cepat. Dia datang ke depan patung pendekar pedang Museng itu. Mileye memandangi patung itu. "Bangun." Hong. Patung itu langsung pecah. Seorang wanita dengan lengan patah perlahan berjalan keluar. Pendekar pedang Museng. Saat melihat Mileye, pendekar pedang Museng sedikit terpana. Mileye memandang pendekar pedang Museng dan tidak berkata apa-apa. Pendekar pedang Museng juga melihat Mileye, dan dia juga tidak berbicara. Setelah sekian lama, pendekar pedang Museng menggelengkan kepalanya. "Belum terbangkit?" Mileye bertanya. "Apakah kamu bersedia terus mengikutiku?" Pendekar pedang Museng menggelengkan kepalanya lagi. "Sekarangnya kamu bukanlah calon kepala keluarga." Mileye mengangguk. "Selamat tinggal." Selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Dia tidak akan bersikeras. Saat ini, Daoyi tiba-tiba tersenyum. "Tunggu sebentar." Mileye memandangi Daoyi, dan Daoyi malah memandangi pendekar pedang Museng. "Museng, Tuan ingin membunuh kembali ke dunia abadi." Mileye mendengar kata-kata Daoyi. Mata pendekar pedang Museng tiba-tiba menyusut.
Dia memandang Mileye dan berkata dengan gemetar, "Benarkah?" Mileye hendak berbicara. Daoyi tiba-tiba berkata, "Tuan, Anda tidak akan dapat menghindar dari sebab akibat dunia abadi ini. Percayalah, masalah ini akan datang kepada Anda cepat atau lambat. Karena klan Daun tidak akan pernah membiarkan kamu hidup." Mileye memandang pendekar pedang Museng. "Jika aku tidak kembali ke dunia abadi, kamu tidak akan mengikutiku." "Benar." Pendekar pedang Museng terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan memaksamu." Selesai berkata, dia menatap Daoyi. "Ayo kita pergi." Daoyi mengangguk ringan. Sederet orang pergi. Pendekar pedang Museng tiba-tiba berkata, "Calon kepala keluarga." Mileye menoleh dan melihat ke pendekar pedang Museng. Dan pendekar pedang Museng menggelengkan kepalanya. "Calon kepala keluarga, kamu meninggalkan dunia abadi pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Apakah mereka melepaskanmu?" "Tidak juga. Sekarang, kamu telah bereinkarnasi. Tetapi mereka tetap tidak akan melepaskanmu." Mileye mengangguk. "Aku mengerti." Pendekar pedang Museng menatap Mileye. "Kamu terlalu lemah pada waktu itu." Mileye tersenyum dan berkata, "Itu tidak akan begitu lagi." Pendekar pedang Museng menatap Mileye dalam waktu yang lama. Lalu perlahan berlutut dengan satu kaki. "Aku bersedia mengikutimu." Mileye berkata dengan ringan. "Jangan khawatir. Dewa Ye baik pada masa itu. Dan aku Mileye tidak akan begitu. Siapa ingin membunuhku? Aku akan membunuh siapa?" Daoyi tiba-tiba berkata, "Sudah waktunya untuk mengeluarkan monster itu." Sesaat kemudian, sederet orang itu pergi. Dunia dimensi asing. Di suatu tempat di puncak gunung, Yeri melihat gulungan di tangannya dalam waktu yang lama. Stephen sudah mati. Tapi bukan wanita bergaun polos yang membunuhnya. Tapi seorang wanita berambut putih yang membunuhnya. Siapakah wanita berambut putih itu? Dia tidak tahu. Karena Master Klan Dimensi Asing yang saat itu mengikuti Stephen tersebut tidak berani mendekati mereka sama sekali. Hanya tahu, pembunuhnya adalah wanita berambut putih. Pada saat inilah, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi Yeri. Ketua klan sudah selesai berkultivasi. Sudah keluar. Setelah Yeri terdiam sejenak, berkata dengan ringan, "Berharap wanita bergaun polos itu jangan terlalu kuat." Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Bersambung.